Eksploitasi laut sering terjadi, bukan hanya di Laut Indonesia saja, tapi laut internasional juga mengalami hal yang sama. Bagaimana Indonesia dan internasional mengatur kebijakan dalam memerangi hal ini? Sepertinya kita harus mempelajari sedikit sejarah tentang perairan Indonesia zaman dahulu, saat Indonesia masih dikenal dengan nama Hindia Belanda. Kita bisa melihat sejarah bahwa dulu Indonesia yang masih dikenal dengan nama Hindia Belanda pernah menjadi eksportir terbesar kedua di dunia setelah Norwegia saat itu. Bagan si api-api dengan kekayaan sumber daya perikanannya berhasil melakukan produksi perikanan yang sangat besar. Dan kemudian terjadi overeksploitasi sampai akhirnya mengakibatkan pendangkalan sungai. Belajar dari sejarah sangat disayangkan pada waktu itu tidak ada hal yang mengatur tentang manajemen perikanan yang baik sampai terjadinya eksploitasi ikan di Bagan si api-api Kabupaten Rokan Hilir, Riau yang berdampak pada keseimbangan sumber daya perikanan. Indonesia tidak ingin hal itu terulang kembali. Maka dari itu, sekarang kita mempunyai peran penting dalam sebuah peraturan perikanan. Indonesia merupakan negara yang sangat berpengaruh dalam lahirnya United Nations Convention on the Law of the Sea. Ketika tahun 57, Insinyur Juanda, Perdana Menteri Indonesia saat itu mendeklarasikan Indonesia sebagai negara kepulauan, dan itu terus diperjuangkan dalam rapat-rapat UNCLOS, maka isu tentang membangun negara kepulauan menjadi salah satu poin penting kenapa lahirnya UNCLOS. Sampai akhirnya UNCLOS disahkan pada tahun 82 yang mengadopsi salah satu tuntutan Indonesia terkait negara kepulauan. Segera setelah UNCLOS disahkan, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 83 tentang ZTEI. Di sana diatur tentang hak-hak Indonesia di ZTEI dan bagaimana penegakan hukumnya. Kita pertama kali memiliki Undang-Undang Perikanan pada tahun 1985 dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985. Memang belum sempurna, tapi prinsip-prinsip pengelolaan perikanan untuk mencegah IUU fishing sudah diatur. Sehingga kemudian Presiden kita saat itu, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, menghendaki dibentuknya satu departemen yang khusus mengurus bidang kelautan dan perikanan. Pada tahun 1999 dibentuklah Departemen Eksplorasi Laut dan sekarang menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemberantasan terhadap IUU fishing semakin gencar dilaksanakan. Hal itu ditandai dengan dibentuknya Peraturan Perundang-undangan Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Dalam Undang-Undang Perikanan ini diatur mulai dari pengawasan, penyidikan, kemudian juga dibentuk Jaksa Penuntut Umum yang khusus untuk melakukan penuntutan di bidang perikanan. Dan yang paling signifikan adalah dibentuknya peradilan yang khusus untuk memeriksa dan memutus tindak pidana perikanan. Kemudian pada tahun 2009, Kementerian Kelautan dan Perikanan semakin memperkuat dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang mengubah beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004. Penguatan pengawasan dilakukan salah satunya dengan menambah kewenangan bagi pengawas perikanan atau PPNS perikanan untuk melakukan tindakan khusus terhadap kapal pelaku illegal fishing yang mencoba melawan dan membahayakan petugas di lapangan, yaitu dengan kewenangan untuk melakukan pembakaran atau penenggelaman terhadap kapal-kapal yang melawan tersebut. Selain itu juga diatur secara komprehensif tentang pemanfaatan kapal-kapal perikanan yang disita
ataupun yang telah menjadi barang rampasan negara. Jadi kapal-kapal perikanan tersebut dapat dihibahkan, dapat dijual lelang, ataupun dapat dimusnahkan. Dan terakhir, penegakan hukum terhadap IUU Fishing ini kembali diperkuat lagi dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang diatur alternatif sanksi terhadap pelaku IUU Fishing, yaitu dengan pengenaan sanksi administratif. Bisa dikatakan saat ini Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan untuk memberantas IUU Fishing sangat komprehensif dan bisa dibilang progresif dibandingkan negara-negara yang lain. IUU Fishing menjadi isu penting dalam pengaturan manajemen perikanan yang baik. Hal ini tidak hanya dihadapi oleh Indonesia saja, tapi dalam skala internasional juga. Dạ, do nhiều những ghe mà bên Việt Nam muốn qua Thái đánh bắt cá đem hải sản về cho mình. Dạ, biển Việt Nam hiện bây giờ là cá mắm càng ngày càng ít. Dạ, do ghe khai thác quá mức độ. Dạ. Kata IUU Fishing sendiri terdiri dari illegal, unreported, dan unregulated fishing. Illegal fishing, penangkapan ikan di yurisdiksi negara yang bertentangan dengan peraturan negara itu, atau penangkapan ikan di yurisdiksi RFMO yang bertentangan dengan ketentuan RFMO. Unreported, kegiatan penangkapan ikan yang tidak dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar. Unregulated, penangkapan ikan di lokasi atau terhadap spesies yang belum diatur ketentuan konservasinya, di mana hal tersebut bertentangan dengan tanggung jawab negara berdasarkan ketentuan internasional, atau penangkapan ikan di yurisdiksi RFMO oleh negara yang bukan anggota RFMO atau oleh kapal yang tidak berbendera. Sebelum adanya isu IUU Fishing, sudah pernah terjadi permasalahan antar negara yang tercatat dalam sejarah dunia akibat adanya perebutan sumber daya perikanan. Cold War merupakan serangkaian konfrontasi yang terjadi tahun 1950-an dan 1970-an antara Britania Raya atau Inggris dan Islandia soal hak menangkap ikan di Atlantik Utara. Konflik ini berakhir tahun 1976 setelah Britania Raya mengakui zona perikanan eksklusif Islandia sejauh 200 mil laut. Dalam konteks peningkatan kelembagaan, tentunya kita sangat perlu kita tingkatkan. Sejauh ini, sesuai dengan potensi kerawanan yang ada, kita ketahui memiliki potensi cukup besar terjadinya IUU Fishing. Nah, tentunya kita melihat kelembagaan yang ada, kemudian tentunya dibarengi juga dengan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM. Kemudian juga dalam konteks sinergitas, ini tetap kita perlu tingkatkan karena gimana pun juga terkait masalah penegakan hukum di laut, bahwa penyidik perikanan di laut itu ada TNI Angkatan Laut, Polri, dan juga Pepenas Perikanan. Nah, jadi di situ kita harus berkolaborasi, kita saling meningkatkan, kita saling mendukung, karena gimana pun juga dihadapkan dengan perkuatan kapal pengawas PSDKP, sementara sudah dengan Grand Design kita memiliki sekitar 70. Nah, tentunya dihadapkan dengan keterbatasan yang ada, kemudian juga dalam konteks untuk pengawasan wilayah, ini perlu ada sinergitas untuk memperkuat. Modus operandi yang dilakukan oleh kapal asing terutama, mereka yang jelas melakukan operasi dengan cara-cara yang tidak ramah lingkungan, baik menggunakan trol, mungkin menggunakan bom, sehingga mencuri dan membawa ke negaranya. Artinya pure mereka itu benar-benar melakukan pencuriannya itu sistematis gitu ya. Modusnya jelas, melakukan dengan pola-pola yang tidak legal. Nah, ini juga sebetulnya dilakukan juga illegal fishing itu bukan oleh kapal asing saja. Kapal Indonesia ada juga. Karena apa? Dia tidak berizin menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan tadi. Nah, ini menjadi perhatian kita semua bahwa illegal fishing ini kalau kita sendiri, nelayan kita sendiri tidak kita arahkan, maka tidak mustahil ke depan kita juga akan menjadi negara seperti negara tetangga kita.
kita akan menjadi pelaku illegal fishing. Karena apa? Kerusakan itu akan terus berlanjut dengan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan tadi. IUU fishing menjadi permasalahan yang sangat serius yang berdampak pada banyak aspek, dan salah satu yang paling terdampak adalah ekologi yang akan dirasakan akibat hal ini. Tujuan tentang ekologi itu artinya bahwa sumber daya ikannya itu bisa lestari, bisa dimanfaatkan seterusnya gitu. Nah, namun jangan salah bisa berimpak pada sumber daya ikannya tadi yang kemudian turun gitu. Dan itu bisa dilihat dari data KKP sendiri juga tentang status sumber daya ikan di wilayah pengolahan perikanan yang beberapa lokasi dan juga komoditas perikanan masih kategorinya merah atau overfishing. Bahkan, menurut PBB, IUU fishing dikategorikan sebagai salah satu dari 7 kejahatan maritim di dunia. Di antaranya yaitu pembajakan, terorisme, perdagangan orang, kerusakan lingkungan, maupun narkotika. Kami lakukan kemarin operasi di wilayah Toli-Toli terutama, yang kami bawa ke Gorontalo. Ada nelayan lokal yang menggunakan narkoba. Bayangkan, satu kapal 24 ABK, 18 menggunakan narkoba. Ini sudah penyebaran yang luar biasa di nelayan sendiri ya, narkoba sudah masuk ke situ. Jadi justru ada indikasi sekarang tuh kapal-kapal ikan maupun ikan sendiri itu digunakan untuk penyelundupan narkoba. Perut ikan dibuang diganti dengan narkoba, bisa. Atau es batu yang dicetak buram seperti itu, dalamnya narkoba, dibungkus plastik. Kami akan melakukan MOU dengan BNN. Harapan kami, berhentilah nelayan itu penggunaan narkoba. Ditjen PSDKP sering mendapatkan pelaku IUU fishing di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Daerah yang rawan kapal ilegal dari asing itu ada di Selat Malaka, nih, 571. Di sini banyak kapal-kapal dari Malaysia maupun Myanmar yang sering kami lakukan penangkapan di sini. Selanjutnya di 711 di Natuna. Nah, di sinilah kapal-kapal Vietnam. Ada juga kapal-kapal dari China, tapi mereka di sini hanya melakukan show of force saja. Selanjutnya untuk di Laut Sulawesi Utara, di sini ada 716. Di sinilah kapal-kapal dari Filipina terutama. Mereka bergerak sampai ke Pasifik. Karena apa? Ini wilayah di atasnya Biak ini, teman-teman. Kami juga operasi di sana dan beberapa kali kami menangkap kapal-kapal pelaku illegal fishing dari Filipina. Selanjutnya yang rawan adalah 718. 718 ini di Laut Arafura. Kenapa rawan? Karena di sini berbatasan dengan Papua Nugini. Nah, mereka biasanya melakukan hit and run. Begitu ngambil di Arafura, langsung cepat dia masuk ke Papua Nugini. Selain memberikan kepastian hukum atas kewenangan pengaturan pemanfaatan dan konservasi kepada negara pantai, hukum internasional juga berupaya memastikan permasalahan IUU fishing ini ditangani dengan pola kewajiban bekerja sama antar negara, seperti ya, jadi United Nations Convention on Law of the Sea atau UNCLOS 1942 itu isinya adalah mengenai hak dan kewajiban negara dalam mengelola zona-zona maritimnya, jadi ya, termasuk mengenai pelindungan sumber daya yang ada di kelautan, baik di dalam wilayah jurisdiksi maupun di luar wilayah jurisdiksi negara pantai. Kemudian untuk compliance agreement, itu merupakan kesepakatan ya antar negara untuk memastikan kegiatan dalam penangkapan ikan di laut lepas itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam UNCLOS dan juga menjaga kelestarian dan keberlanjutan daripada perikanan yang ada di laut lepas. Kemudian United Nations on Fish Stock Agreement ya itu lebih khusus untuk memastikan hak dan kewajiban negara ya dalam pemanfaatan sumber daya perikanan, khususnya mengenai stok ikan yang bermigrasi jauh. Nah, sedangkan untuk International Plan of Action on IUU Fishing ya itu merupakan sebuah kesepakatan yang tidak mengikat ya, yang merupakan deklarasi dari negara-negara
untuk mewujudkan usaha-usaha dari negara masing-masing untuk memastikan dalam memberantas kegiatan yang dalam kategori IUU Fishing. Sedangkan PSMA Agreement atau Port State Measures Agreement ini adalah kesepakatan dari negara untuk memastikan dan memaksimalkan peran daripada pelabuhan untuk memerangi IUU Fishing. Karena peran pelabuhan begitu signifikan untuk memastikan tidak ada pelaku illegal fishing atau lebih umumnya IUU Fishing dalam mendaratkan hasil tangkapannya maupun dalam memproses hasil perikanan lain. And welcome to the opening ceremony, the 11th RPO-IUU Coordination Committee meeting. Nah, kalau internasional secara garis besar ya kita sebenarnya sudah banyak melakukan kerjasama, baik itu yang sifatnya bilateral maupun multilateral. Ya, di bilateral kita membuat kesepakatan kerjasama dengan negara-negara tetangga, terutama yang berdekatan dengan kita. Misalnya kita yang paling erat, paling bagus itu dengan Australia. Jadi dengan Australia kita punya yang namanya IAFSF. Jadi itu Surveillance Forum untuk perikanan antara Indonesia dan Australia. Nah, kegiatannya sudah banyak di dalam IAFSF ini, dari mulai patroli bersama antara Indonesia dan Australia. Jadi ini salah satu bentuk kerjasama bilateral. Sedangkan dari sisi multilateral tentu kita dengan negara-negara ASEAN, di bawah ASEAN kita juga selalu mengajak negara-negara di sekitaran kita untuk penangkapan ikan bertanggung jawab. Termasuk kita saat ini Indonesia menjadi sekretariat RPOA, sebuah organisasi non-binding yang kegiatannya bagaimana kita mengkampanyekan praktek-praktek penangkapan ikan bertanggung jawab, kemudian juga mengkampanyekan bagaimana memerangi IUU Fishing di kawasan. Jadi saat ini anggotanya 11 negara. Jadi di samping itu juga kita aktif di RFMO, jadi organisasi regional juga untuk pengelolaan perikanan. Ditangani dengan pola kewajiban bekerja sama antar negara, seperti RPOA IUU yang telah berdiri sejak tahun 2007 dan memiliki 11 negara anggota, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Timur Leste, Papua Nugini, Australia, Filipina, Kamboja, Vietnam, Thailand. Dari tahun ke tahun, Ditjen PSDKP KKP melakukan kinerja pemberantasan kapal asing dan kapal Indonesia yang melakukan praktek IUU Fishing ini. Selain strategi pengawasan dan penguatan armada yang dilakukan KKP, sektor masyarakat juga memiliki peran penting dalam pengawasan sumber daya perikanan itu sendiri. Ya, kalau strategi pengawasan yang tentu yang kita terapkan dua tujuan utama. Pertama, bagaimana sumber daya alam kita, dalam hal ini perikanan, sustain. Yang kedua, kalau dia termanfaatkan, harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dua hal inilah maka kita membuat suatu pengelolaan yang diatur dalam berbagai aturan regulasi. Dan pengawas perikanan memastikan bahwasannya saudara-saudara kita nelayan dan pelaku usaha itu taat terhadap rule of game yang sudah kita buat dengan tujuan tadi. Itu penting. Nah, upaya ini apa yang harus kita lakukan? Tentu setidaknya ada 3 strategi pendekatan yang dilakukan oleh PSDKP. Pertama, kita coba pendekatannya dengan preemptif, dengan cara tadi edukasi, sosialisasi, kita akan terus berupayakan. Ya. Yang kedua, kita preventif, ya, armada-armada kita baik itu di pusat maupun di daerah kita dorong untuk melakukan operasi-operasi rutin. Yang ketiga, ya pendekatan kita represif. Kalau sudah kita kasih tahu, kita ajarkan yang benar, masih juga terjadi pelanggaran, tentu law enforcement harus kita tegakkan. Nah, Pokosmas ini kan kelompok masyarakat pengawas secara voluntary, kemudian melakukan pengawasan di lokasi wilayahnya dia. Nah, ini perlu didorong dan kemudian dikuatkan karena dengan luasnya wilayah kita, itu akan menjadi tantangan untuk pengawasan.
yang menjadi perhatian itu ketika kita sendiri tidak bisa menyentuh ke masyarakat pelaku illegal fishing. Contohnya di tempat-tempat pelaku bom. Mereka ketika kita mendekat saja sudah melakukan antisipasi luar biasa. Tapi begitu kita bicara dengan tokoh agama, baik itu ustadz maupun pendeta, kita sampaikan melakukan illegal fishing itu perlakuan dosa. Sehingga mereka sendiri lebih patuh pada para ulamanya ataupun pendetanya. Pada dasarnya saya sebagai Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya dan Perikanan sangat berkomitmen sesuai dengan petunjuk dan arahan daripada Menteri Kelautan Perikanan bahwa zero tolerance, tidak ada pengecualian, tidak ada alasan apapun IUU fishing harus kita perangi, termasuk destructive fishing, karena gimana pun juga itu merusak, itu akan berimbas atau berdampak kepada anak cucu kita ke depan. Jadi tetap dalam konteks keberlanjutan sumber daya perikanan terus kita jaga.